yang cerah ini bisa mengikuti seminarnya This call is Regina. now being recorded. Oke. Terima kasih untuk Pak Armon sebagai dosen pembimbing 2, Bapak Ibu pembahas, Pak M, Bu Ayu, dan Bu Puri. Jadi untuk seminar kita hari ini kita akan bagi dalam 3 sesi. Yang pertama itu adalah presentasi PowerPoint oleh Regina tentang proposal penelitiannya. Yang kedua, pembahasan tunjuk ajar dan dari dosen pembahas. Mungkin yang pertama nanti Pak M, yang kedua opsional nanti apakah Bu Puri atau Bu Ayu, tergantung Bu Purinya nanti. Yang ketiga adalah proses penilaian, ya, Regina ya. Jadi audien ataupun supporter dari Regina hari ini cuma bisa melihat saja, belajar, ya, ataupun memperhatikan dengan sesama sehingga nanti bisa membantu dalam proses proposal atau yang lain. Oke, untuk mempersingkat waktu saja, Regina silakan presentasi lebih kurang 10 jam cukup. Kebanyakan, Pak. Oh, banyak kan. Nah, 10 menit aja ya. Silakan Regina ya. Baiklah, sebelumnya untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman, apakah PowerPoint-nya sudah bisa dilihat dengan jelas? Belum nampak? Oke, dah. Baiklah, terima kasih kepada Pak Hayul, Bapak Apoteker Hayul Fadli MSI selaku pembimbing 1 saya, dan Bapak Apoteker Arman Firmando MSI selaku pembimbing 2 saya. Terima kasih juga atas waktu dan berkenannya Bapak Dr. Apoteker M. Rizal MSI selaku pembahas 1 saya, Ibu Apoteker Rahayu Utami MSE selaku pembahas 2 saya, dan Ibu Apoteker Mustika Furi MSI selaku pembahas 3 saya. Izinkan saya Regina Alaya memaparkan seminar proposal saya dengan judul Purifikasi, Karakterisasi, serta Uji Aktivitas Antioksidan senyawa dari fraksi 17 ekstrak total metanol kulit buah derendan Lansium parasiticum ospek KC Sahmi dan Bennett. Sebelumnya, pemenuhan kebutuhan obat dilakukan dengan pemanfaatan tanaman obat yang banyak digunakan secara empiris. Salah satu tanaman yang banyak digunakan yaitu adalah famili Maliaceae. Hasil karakterisasi yang dilakukan oleh Hanum dan Kasyamri pada tahun 2013 menunjukkan bahwa famili Maliaceae memiliki aktivitas sebagai antioksidan. Antioksidan itu sendiri mengandung gugus fenol dan flavonoid. Antioksidan bekerja dengan menstabilkan radikal bebas dengan melengkapi kekurangan elektron pada radikal bebas itu dan menghambat terjadinya reaksi berantai dari pembentukan radikal bebas. Radikal bebas itu merupakan salah satu bentuk senyawa oksigen reaktif di mana serangan dari radikal bebas ini terhadap molekul di sekelilingnya dapat menyebabkan reaksi berantai sehingga terbentuk senyawa radikal bebas yang baru. Maka dari itu diperlukan antioksidan sebagai substansi yang diperlukan tubuh untuk menetralisir radikal bebas dan mencegah kerusakan oleh radikal bebas terhadap sel normal. Penelitian terkait yang dilakukan oleh Ramadhani dan Khairati pada tahun 2018 menunjukkan bahwa ekstrak etanol kulit batang Lansium parasiticum positif mengandung flavonoid, saponin, dan terpenoid. Yang dilakukan oleh Nur et al. Pada tahun 2017 menunjukkan bahwa ekstrak etanol dan etil asetat daging serta kulit buah Lansium domesticum cort positif mengandung flavonoid dan fenolik dengan nilai IC50 pengujian antioksidan tertinggi adalah ekstrak etil asetat buah dengan nilai 4,09 mg per mililiter. Penelitian yang dilakukan oleh kami et al. Pada tahun 2013 menunjukkan bahwa fraksi butanol daun derendan positif mengandung alkaloid, flavonoid, fenolik, dan steroid, di mana fraksi butanol kulit batang derendan positif mengandung alkaloid, fenolik, dan flavonoid. Nilai IC50 tertinggi dilakukan
pada fraksi 17 N-butanol daun derendan dengan nilai 126,20 ppm. Penelitian terkait yang dilakukan oleh Ramayani pada 2019 terkait ekstrak total metanol kulit buah derendan positif mengandung alkaloid, flavonoid, dan terpenoid, di mana pada penelitian ini didapat 21 fraksi dan pada tes uji pendahuluan dengan menggunakan metode semprot DPPH 0,2% menunjukkan hasil terbentuknya warna kuning. Pada Rahmayani 2019 dilakukan penelitian lanjutan pada fraksi 2 dari 21 fraksi menunjukkan nilai IC50 yang lemah dengan nilai 392,42 mikrogram per mililiter. Didapat senyawa murni dengan senyawa murni LP IC50 sebesar 287,315 mikrogram per mili. Pada 21 fraksi terdapat Regina mengambil fraksi 17, di mana fraksi 17 ini menggunakan hasil kolom dengan eluen etil asetat banding metanol dengan perbandingan 4:6, dan terdapat 2 noda dengan pemisahan yang sederhana, dan secara visual terdapat kristal. Dapat dilihat pada PowerPoint menunjukkan fraksi 17 yang memiliki 2 noda dengan pemisahan sederhana. Dan pada uji pendahuluan dengan metode semprot DPPH 0,2% menunjukkan adanya warna kuning pada plat. Untuk manfaat penelitian, mengetahui senyawa murni yang terkandung dalam fraksi 17 ekstrak total metanol kulit buah derendan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pengembangan senyawa obat karena kurangnya antioksidan. Tujuan penelitian yaitu melakukan purifikasi, karakterisasi, dan uji aktivitas antioksidan metabolit sekunder fraksi 17 ekstrak total metanol kulit buah derendan. Untuk klasifikasinya, kingdomnya itu ada Plantae, divisinya Spermatophyta, kelas Dicotyledon, bangsa Sapindales, suku Sapindaceae, genus Lansium, spesies Lansium parasiticum, nama daerahnya derendan. Untuk pelaksanaan penelitian dilakukan di Lab Farmasi Bahan Alam, Lab Penelitian, serta Lab Kimia Stiva Riau dengan pada bulan Februari 2021 hingga Juni 2021. Alat dan bahan terlampir. Untuk rancangan penelitian, yang pertama itu dilakukan analisis profil KLT fraksi 17, kemudian screening fitokimia fraksi 17, isolasi senyawa dengan metode KLT preparatif, pemurnian dan rekristalisasi, pengujian hasil KLT preparatif, uji pendahuluan aktivitas antioksidan secara KLT, analisis pemurnian, identifikasi senyawa isolat, pengujian aktivitas antioksidan, kemudian analisis data. Untuk skema kerja isolasi senyawa kulit buah derendan, mulanya fraksi 17 kulit buah derendan dilarutkan dengan menggunakan etil asetat banding metanol dengan perbandingan 2:8. Kemudian dilakukan pentotolan pada plat KLT preparatif dan dielusi dengan etil asetat banding metanol 2:8. Kemudian hasil dilihat dengan sinar UV dan diberi tanda lalu dikikis. Noda terpilih yang didapat kemudian dilakukan uji KLT, dilakukan uji pendahuluan antioksidan, pemurnian, dan rekristalisasi. Senyawa murni akan dilakukan spektroskopi UV vis dan IR, serta akan dilakukan uji aktivitas antioksidan dengan metode DPPH. Kemudian dilakukan analisis data. Untuk skema uji aktivitas antioksidan fraksi 17 senyawa kulit buah derendan dengan menggunakan metode DPPH, mulai 10 mg sampel dibuat dengan larutan induk 100 mikrogram per mili larutan induk, kemudian dipipet pada sebanyak 50 mikroliter metanol, dipipet pada baris B sampai H, dan baris A, sumur A, dipipet 50 mikroliter dan dimasukkan ke baris B, dan seterusnya hingga baris F. Baris F akan dipipet 50 mikroliter, lalu dibuang untuk menyetarakan volume dari sumur tersebut. Kemudian dimasukkan 80 mikroliter DPPH dengan konsentrasi 40 mikrogram per mililiter. Data absorbansi akan dilakukan analisis data. Untuk perhitungan persentase inhibisi dilakukan dengan rumus absorbansi kontrol dikurang absorbansi sampel per absorbansi kontrol dikali 100%.
dengan keterangan absorbansi kontrol yaitu absorbansi DPPH dan absorbansi sampel yaitu absorbansi DPPH dalam larutan uji. Perhitungan persentase inhibisi dilakukan dengan rumus Y sama dengan BX plus min A, di mana Y sama dengan persen inhibisi, X adalah konsentrasi sampel, A adalah interslop, dan B adalah slop. Demikian presentasi yang dapat Regina sampaikan. Regina kembalikan kepada Pak Hayul. Oke, Regina, ya kita lanjutkan ke sesi membahas. Tolong disimak pertanyaannya baik-baik, ya, didengarkan dahulu, dijawab dengan tugas dan tugasnya. Yang pertama kita silakan Pak M. Silakan Pak M. Pak M. Silakan Pak M. Speaker apa ya, mikrofonnya Pak M? Nggak kedengaran suara Pak Ayul. Nggak kedengaran Pak. Oh. Headsetnya kayak ini Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Regina. Akhirnya sampai juga ke seminar proposal ya. Ya, Pak. Nah, sesuai dengan janji Pak M. Ingat janji kita? Yang mana tuh Pak? Nah, kamu sering melupakan sih. Oke. Baik, buah rendan dengan buah langsat dengan buah duku sama kah? Beda Bapak. Nah, maka yang pertama dulu selamat dan sampai ya. Kemudian yang kedua, perjelas beda antara langsat, duku, derendan. Spesiesnya sama nggak ke semuanya? Kenapa Bapak? Putus-putus Pak di Regina. Kok putus-putus? Perbedaan dari Ya, perjelas perbedaan antara duku, langsat, derendan. kalau untuk derendan ini dia rasanya lebih sedikit manis dibanding dengan duku Pak. Nah, makanya di bab 1 itu ya, tolong diberikan penjelasan yang lebih rinci ya beda antara langsat, duku, durian. Karena di bab 1 ini Regina sebentar bicara masalah langsat, kemudian bicara masalah duku, masalah derendan, kemudian masalah duku. Baik, Pak. Ya. Nah, di bab 1 tolong ditambahkan itu. Ya. Nah, kemudian di bab di cover coba lihat. Ada purifikasi, karakterisasi serta uji aktivitas. Regina? Ya, Pak. Tolong kalimat-kalimatnya itu per baris itu ada makna yang jelas. Ya? Paham maksudnya? Dari judulnya, Pak. Tadi sempat terputus, Pak. Regina cuma dengar kata purifikasi, karakterisasi, sama uji antioksidannya, Pak. Oh, enggak tahu saya lagi. Saya udah pakai sinyalnya Stipar ini. Kalau sinyal Stipar juga tidak bagus ya, kita stop saja lah lagi ya. Sinyal Regina, Pak, yang jelek. Bagaimana Pak Yul? Suara Pak M kedengaran jelas, Pak Yul? Jelas Pak M. Jelas Pak M, pertanyaannya jelas Pak M, putus-putus pertanyaannya di Regina. Oh begitu, oh ini lagu lama nih ya. Tidak. Sinyal mulai menghilang. Regina. Iya Pak. Maksud Pak M itu kalimat di judul itu buat yang jangan diserahkan ke Microsoft Word saja untuk memotongnya. Ya, misalnya
Di kalimatnya itu purifikasi karakterisasi. Mungkin itu di atasnya. Atau kalau perlu purifikasi karakterisasi serta uji aktivitas antioksidan. Nah, satu baris. Kemudian yang berikutnya senyawa, usahakanlah bagaimana yang bagus supaya per barisnya itu lebih cantik. Ini di bawahnya antioksidan senyawa dari 17 ekstrak total. Di bawahnya metanol kulit buah derendan. Di bawahnya lansium. Coba cari Baik, nanti yang apa namanya yang agak lebih ini pemotongannya ya. Pak. Purifikasi maksudnya apa di sini, Regina? Purifikasi dimaksud Regina di sini adalah pemurnian, Pak. Pemurnian artinya nanti Regina akan dapat senyawa murni. Iya, Pak. Ya? Iya. Pak catat itu ya. Dapat nanti senyawa murni. Bagaimana? Bagaimana Regina tahu kalau sudah dapat senyawa murni? Nanti ada beberapa metode yang dilakukan, yang Regina lakukan, Pak, untuk mengetes senyawa ini. Itu ada uji KLT, uji titik leleh, dan menggunakan HPLC, Pak. Kalau murni? Kalau KLT nanti terbentuknya satu noda tunggal. Pak. Satu kali KLT saja? Nanti dilakukan pengetesan, Pak. Kalau misalnya dalam pengetesan pertama itu sudah didapat senyawa murni, berarti udah noda tunggal. Ya. Noda tunggal saja? Satu ya, eluen saja? Kenapa, Bapak? Satu eluen, menggunakan satu eluen saja? Etil metanol, 28? Iya, Pak. Itu belum bisa dikatakan, kalau dari KLT belum bisa dikatakan murni itu. Ada syaratnya lagi. Gunakan perbandingan eluen. 3 eluen berbeda minimal ya? Iya, Pak. Halo Regina? Iya, Pak. Baik, Pak. Terus setelah KLT apalagi untuk kemurnian ini? Dilakukannya pemeriksaan menggunakan titik leleh, Pak. Titik leleh. Bagaimana tentu kalau tahu sudah murni dengan titik leleh? Itu nanti perbedaan titik lelehnya itu kurang dari 2 derajat Celcius, Pak. Dari mulai meleleh hingga meleleh sempurna. Oke. Apalagi? Menggunakan HPLC, Pak. HPLC. Apa yang dicek dengan HPLC? Spektrumnya, Pak. Bagaimana spektrumnya? Kromatogram. Dia nanti terbentuk satu puncak. Yang menandakan ada spektrum pada HPLC ya? Kromatogram, Pak. Kromatogramnya bagaimana kalau murni? Dia dengan satu puncak tunggal, Pak, dan tajam. Oke. Lakukan ketiga-tiganya tuh kan? Iya, Pak. Oke, karakterisasi gimana caranya? Untuk karakterisasi, Regina pilih menggunakan UV vis dan IR, Pak. Sudah bisa kita karakterisasi itu senyawa dengan UV IR saja? Sudah, Pak. UV untuk apa infonya? Melihat absorbansi dan panjang gelombangnya, Pak. Sudah bisa kita tentukan senyawa itu? Untuk IR dari spektrumnya itu nanti diketahui persen transmisi dan bilangan gelombang, sehingga nanti diketahui gugus fungsi dari senyawa Regina, Pak. Masa iya gugus fungsi pada UV? Iya, Pak. Dapat serapan panjang gelombang, dapat gugus fungsi dari IR. Bisa kita tentukan, kita karakterisasi senyawanya? Dengan menggunakan itu bisa menurut Regina, Pak. Masih banyak lagi tuh. NMR nggak dikerjakan? Tidak, Pak. Halo, Pak. Tidak, Pak. Kenapa? Kan karakterisasi ini. Iya, Pak. Kenapa nggak dikerjakan? Menurut Regina, dari menggunakan FTIR dan UV vis, kita sudah dapat gugusnya, Pak. Belum dapat struktur lagi kan? Golongan senyawanya nanti kita bisa juga dapat, Pak. UVIR dapat golongan senyawa? Ya misalnya flavonoid, dia masuk golongan flavonoid atau alkaloid lainnya, Pak. Regina, dengan UVIR kita bisa tentukan golongan senyawa?
Bisa, Pak. Baik. Oh, di mana kamu belajar tuh? Ah, Nah, yang uji kamu ada dosen instrumen tuh? Ya, Kalau dari IR kita nanti dapat bilangan gelombangnya, Pak. Tapi kalau dan wah, dari gugus IR fungsinya bilangan juga. gelombang. Dari IR informasinya bilangan Dari, gelombang. dari spektrumnya, Pak. Bilangan gelombang. Dan persen transmisi, Pak. Persen transmisi. Iya, Pak. Nanti diketahui gugus fungsi dari senyawa itu, Pak. Gugus fungsi, oke. Gugus fungsi bisa kita tentukan. Inilah. Sudah pernah dilakukan orang penelitian tentang derendan ini yang berhasil mengisolasi senyawa? Dari Derendan. yang jurnalnya Regina belum dapat, Pak, untuk yang berhasil dapat senyawa murninya. Tapi untuk penelitian kayak gugus aktivitasnya atau mengandung apanya Regina dapat, Pak. Jadi belum ada dari derendan ini yang berhasil mengidentifikasi senyawa murni, melaporkan senyawa murni. Tapi di yang benar lah Regina. Kalau begitu nih sangat bagus sekali, ini banyak senyawa bisa kita dapatkan dari situ tuh. Tapi dari daun derendan itu, Pak, komponen yang paling utamanya itu adalah asam lansionat. Komponen minoritasnya itu ada beberapa seperti 3-oxo, 2,4 siklooktan, 21 OAT, Pak. Dah ada beberapa senyawa ya yang dilaporkan orang dari derendan ya. Ya, Pak. Ya kan? Ya, Pak. Coba nanti Pak M usul, coba bandingkan UVIR dari yang Regina dapat dengan UVIR yang didapat orang peneliti sebelumnya. Ada yang mirip nggak? Oh, baik, Pak. Nah ya. Ya, Pak. Nah, kita bisa menduga kemungkinan senyawa kita itu apa. Coba bandingkan antara UVIR dulu ya. Karena Regina ya, mengambil UVIR karena pandemi ini ya. Ya, Pak. NMR masukkan aja lah, kan kirimnya. Jangan. Ya Pak Yul ya, kirim aja nyo. Oke, nah, Regina melakukan fraksi 17 ya? Iya, Pak. Dari lampiran 2 itu, atau lampiran 3 ya? Iya, Pak. Lampiran KLP, Pak. 2. Ya, Regina? Iya, Pak. Lampiran 2 ini hasil penelitian si Rahmayani kah atau Regina yang melakukan sendiri? Untuk lampiran 2 itu hasil dari kerja Rahmayaninya, Pak, pada tahun 2019. Bagaimana cara mengutipnya di sini? Perhatikan. Ya, Pak. Ini artinya Pak M sangka tadi ini sudah Regina yang melakukan. Oh, tidak, Pak. Bukan ya? Bukan, Pak. Nah, coba cekkan ini punya siapa ya. Kemudian ya, Regina, ya, kalau Pak. kita lihat dari gambar A dan B itu, ya, Pak. fraksi 16, 17, 18, kira-kira enggak sama kira-kira itu? Beda, Pak. Dari ekor atasnya, Pak. Yang mana ekor atas ini? Kalau yang punya Regina, pola yang di atas yang lebih terangnya, Pak, agak memanjang ke bawah. Untuk fraksi 16, itu dia nodanya agak sempit ke atas, agak besar ke atas. Untuk yang fraksi 18, nodanya lebih ramping ke bawah, Pak. Jadi 16, 17, 18 sudah pernah Regina cek kembali? Kalau untuk pengecekannya belum pernah, Pak. Kenapa?
Untuk KLT-nya, Pak? Iya. Belum, Pak. Kenapa belum? Belum bisa, Pak. Kalau saran Pak M, Ya, Pak. melihat optimasi kerja ini daripada mengulang-ulang, tolong nanti dicek 16, 17, 18 ini pada plat yang sama, turunkan eluen sedikit. Ini kan eluennya etil asetat metanol ya? Ya, Pak. Iya, Pak. Regina, kamu pakai 2 gadget ya? Kenapa, Pak? Pakai HP, pakai laptop? Laptop, Pak. Ini bunyi suara siapa ini? Ada kerja bangunan di luar, Pak. Oh alah, Ngaduk semen Regina, disuruh. ada tukang bangunan pula yang ikut seminar ya? Tidak, Oke, Pak. Regina apa yang usul? Ya, Pak. 17, 18, 16, 17, 18, nanti coba Regina cek pada plat yang sama. 3 fraksi ini. Ya. Baik, Pak. Oke, Regina, bisa dengar? Bisa, Pak. Ya komen lah sedikit, diam aja. Regina ngomong, Pak. Fraksi 16, Mungkin 17, kurang jelas 18 coba dicek menjadi dalam satu plat. Kemudian eluen turunkan. Ya, Pak. Baik, Pak. Ini eluennya berapa tuh? Etil asetat metanol. Kalau kita turunkan eluennya berapa yang kita gunakan kira-kira? 3/7, Pak. Hah? 3/7. Berapa? 3/7. 37. Ah, ya. Karena kalau kalian lihat 28 ini terlalu Ya, tinggi Pak. ini. Ya. Oh, Kemudian yang baik, Regina Pak. bilang tadi, yang satu terlalu besar ke atas, satu besar ke kurang ini mungkin karena jumlah penotolannya yang tidak sama oleh peneliti sebelumnya. Coba Regina nanti 3 fraksi ini tolong dicek ulang. Kalau ternyata Baik, Pak. ketiga fraksi ini nodanya sama, gabung aja lah fraksi 16 sampai fraksi 18. Baik, Sehingga Pak. Nanti hasilnya Regina. ya optimalisasi untuk derendan nanti lebih bagus. Baik, Pak. Ya, Ya, Pak. setuju Regina? Nanti hasil KLT-nya Regina tunjukkan ke Bapak dulu. Ya, Pak. Dibuat masukkan aja lah di apa? Di hasil ya. Ya, Pak. Kemudian Ya, Pak. ini yang disemprot DPPH ini masih peneliti sebelumnya ini? Ya, Pak. Dari 3 gambar ini dari penelitian sebelumnya. Kan ini mungkin karena udah lama nggak nampak betul mana yang kuning, mana yang tidak nih kan? Ya, Pak. Nampak, masih nampak kuning-kuningnya? Kalau dari gambar Regina perbesar masih jelas, Pak. Nah, di sini nggak kelihatan lagi ya? Ya, Pak. Mungkin dari cahayanya gitu. Nah, jadi yang 3 fraksi tadi coba Regina semprot lagi dengan DPPH. Ya, Baik, Pak. mungkin agak lebih bagus ininya. Kemudian Baik, Pak. juga di bawahnya itu cek gambar 8. Ya, Pak. Gambar 8 ini penulisan bukan center kalau nggak salah. Nah, Agak ke ya, Pak. kalau nggak salah itu dari apa namanya, dari kiri ke kanan. Kemudian kalau ada nyambung kalimat ke bawahnya berada di bawah profil itu, di bawah P itu sejajar ya. Baik, Pak. Oke. Nanti hasil ini Regina lakukan KLT preparatif ya? Dari fraksi 17-nya, Pak. Ya. Untuk preparatifnya. Dipreparatifkan. Iya, Pak. KLT preparatif dari mana didapat? Dibuat dengan menggunakan silika ditambah dengan metanol, Pak, di buat atas sendiri ya? kaca. Ya, Pak. Bagaimana cara membuatnya? Nanti silikanya ditambahkan silika VTS-nya ditambahkan dengan metanol, kemudian Regina pakai alas kaca, Pak. Nanti untuk meratakannya juga pakai alat. Pakai metanol? Ya, Pak.
membuat silikanya Pak? pakai metanol? Membuat alas di atas kacanya, Pak. Silika ditambah Iya, dengan silika metanol. di atas kacanya itu pakai metanol larutannya. Metanol. Metanol atau air dingin? Kenapa jadi metanol ya? Iya, setahu Pak M air dingin, air yang di aqua yang disejukkan itu biasanya. Oh iya, Pak, air dingin, Pak. Nah, Tidak metanol ya? Iya, Pak. Maaf, Pak. Air dingin atau air hitam? Air dingin, Pak. Air dingin jauh. Air hitam yang dekat situ. Maksudnya suhunya, Pak. Ya, jangan metanol ya. Iya, Pak M. Nah, kemudian hasilnya di KLT, kemudian dikikis ya. Iya, Pak. Dikikis, dikerok. Sama aja nggak, Pak? Hah? Kalau dikerok, Regina pertama buatnya dikerok, Pak. Cuman kata-katanya rasa Regina terlalu nggak baku, jadi Regina ganti dikikis, Pak. Suka-suka kamu aja. Biasanya dikerok mau Tapi kan lama. maksudnya sama, Pak. Beda Maksudnya ya. sama juga diambil, Pak. Itu antara air dingin Jadi dengan dikerok. air hitam tuh sama tuh. Ya, Pak. Jadi dikerok, Pak. Ya. Oke. Kemudian Kalau sampai merah ya. ya. Jadi itu yang penting diingat ya. Jadi usul Pak M tadi bandingkan hasil UVR Regina dengan derendan sebelumnya yang sudah dilaporkan orang. Ya. Kemudian Ya, Pak. perhatikan juga untuk KLT separatif jangan pakai metanol ya. Kayak air dingin Iya, biasanya. Pak. Air dingin. Nah, kamu punya alatnya nih? Alat untuk meratakan ya, Pak? Ya, untuk membuatkan plat KLT preparatif di atas kaca itu? Ada, Pak. Hah? Regina buat dengan teman-teman lain juga, Pak. Ada beberapa, jadi Pak buat pakai pisau cutter gitu, Pak. Untuk yang sama datar bawahnya. Pisau cutter. Iya, jadi nanti setelah di atas kaca, Regina tarik sesuai dengan panjang dari kacanya nanti biar sama rata, sama tinggi, Pak. Dia ada alatnya loh. Kamu nanti coba cek di Google alat membuat KLT preparatif. Dia ada tempat panjang begitu, ada tempat meletakkan silika, kemudian ditarikkan kuat begitu. Jadi kalau misalnya buat manual gitu nggak bisa ya, Pak? Ya, ketebalannya nanti. Ya, coba nanti cek ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Tambah NMR lah ya. Jangan, Pak. Jadi itulah ya. Pak M merasa cukup mungkin Pak Ayul. Dan ini yang perlu Regina ini kan apa namanya? Jadi 3 fraksi tadi tolong dicekkan, kalau sama lebih baik gabung aja semuanya karena ini preparatif akan dibuat ya. Baik, Pak. Ya Regina? Baik, Pak. Regina. Iya, Pak. Kamu ngobrol dengan siapa tuh? Nggak ada, Pak. Nggak kedengaran suara Pak M Regina nih ya? Dengar suara Bapak, Pak, jelas. Kamu nggak menjawabnya, diam-diam aja. Oke, ini Regina jawab, terakhir. Pak. Noda Iya, Pak. terpilih. Ya, Iya, Pak. hasil KLT preparatif. Diuji KLT, dilakukan uji pendahuluan antioksidan. Apa gunanya itu? Iya, Pak. Nanti dari hasilnya itu kalau misalnya dia terjadi perubahan warna, dia bisa dilakukan untuk uji DPPH secara dengan menggunakan metode DPPH, Pak. Jadi uji pendahuluan Regina antioksidan ini masih di plat. Iya, Pak. Regina? Iya, Pak, disemprot dengan DPPH, Pak. Oh, masih di plat KLT ya. Nah, baru nanti Iya, Pak. dilakukan uji khusus DPPH saja Iya, Pak. terhadap senyawa murni ya. Iya, Pak. Nah, jadi tolong dipahami itu cara kerjanya, dilakukan dengan etil penulisan cek lagi ya. Misalnya Baik, Pak.
Kalau menyingkatkan L parasitikum, L-nya Iya, harus Pak. miring juga. Oh, Ya. iya Pak, baik Pak. Banyak itu Iya, di daftar apa, L-nya tidak miring dibuat. Kemudian etil asetat, banyak lagi etil esetat ya. Kemudian Iya, istilah-istilah nanti bisa dicek dalam PM koreksi ini, penulisan dan segala macamnya. Kemudian juga cari pengertian ini, udah pernah cari pengertiannya ini? Osbeck, KC, Sahni, dan Bennett ini? Untuk Osbeck itu penemunya Pak. Ya, Kalau pokoknya untuk dia KC penemu Sasni dan aja Bennett semua. Kalian anggap dia penemu saja. Siapa orangnya itu? baik Pak. Regina cek lebih lanjut Pak. Penemu aja semua ini. Ya? Iya Pak. Dicek lagi siapa Baik, orangnya itu, ahli apa dia, atau botanis atau segala macam ya. Cukup Pak Ayul, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak M. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak M. Salam. Oke, Gina ya, mau makan juga sarapan? Oke, kita lanjutkan aja dengan pembahasan. Baik. Regina, tukang kamu ini ganggu kali ini ya. Kita lanjutkan ke Bu Puri, ada Bu? Bu Puri. Atau Bu Ayu? Bu Ayu? Regina, dengar suara saya, Regina? Bentar Pak. Oke, Bu Ayu atau Bu Puri, adakah? Oke, Pak Ayu. Nah, kayaknya Bu Puri masih bawa bum-bum. Bu Ayu bawa bum-bum juga. Oke, silakan Bu Ayu. Terima kasih Pak Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi Regina. Bisa dengar suara Ibu Pagi, Regina? Bu Ayu. Regina bisa pakai Bisa, Bu. handphone nggak biar tukangnya nggak ikut seminar? Bu, sebentar. Tukangnya tukang gula tuh. Tapi tukangnya yang jawab gitu. Bu, Nggak pakai handsfree nanti tukangnya yang jawab. suara Regina sudah dengar Bu. Sudah pakai handsfree. Sudah Bu. Berarti tukangnya dalam laptop kamu ya Regina, kuat kali bunyi. Di luar kamar Bu. Oke. Selamat ya Regina, akhirnya maju proposal karena belum diperbolehkan masuk di lab penelitian. Terima kasih Bu. Oke. Bab 1 Regina. Oke, sebelum bab 1 judul, usul Ibu judul mungkin tambah dari, boleh enggak ya? Fraksi 17 dari ekstrak total. Jadi nanti senyawa dari fraksi 17 dari ekstrak total Ibu. Oh iya, ada dari di depannya ya. Ibu nggak lihat Iya, dari di depannya. iya Ibu. Oke. Lanjut di bab 1. Iya, Bu. Gina coba tengok nanti ada beberapa penulisan anti malaris, harusnya anti malaria ya. Iya Ibu. Oke. Terus sekarang Ibu tanya. Di bab 1 Iya Bu. Masya Allah. Berikan kesabaran ya Allah. Terlalu kuat bunyi tukangnya Regina. Makin ngegas tukangnya. Iya. Maaf Ibu. Regina bilang dulu sama tukangnya, bang setengah jam tuh. Kayak sedikit tuh. Bilang, ada temennya di situ, coba temennya bilang. Regina coba izin bentar ya Bu. Setengah jam aja, enggak lama kok. Permisi Bu. Ibu sama Bu Furi nggak lama kok nanyanya. Atau gini, Gina bunyinya pas Ibu selesai bertanya, Gina pas menjawab aja hidupkan ya. Oh iya Ibu.
Oke. Nggak bisa Bu Ayu, frekuensi Mikrofon itu Regina lebih kan? tinggi nampaknya. Oke. Off-kan dulu coba. Oke, Gina, bisa dengar Ibu? Bisa ya? Oke. Atau Ginanya pindah ke lab penelitian dulu, Nak. Belum boleh masuk, Pak Arman. Gina, fenol atau fenolik yang kamu maksudkan yang ada di dalam tanaman? Fenol, Ibu. Fenol? Gina tahu fenol itu ada wujudnya. Senyawa Iya, Ibu. fenol yang ada di dalam tanaman itu adalah fenolik, bukan senyawa fenol ya. Kenapa Baik, Bu. metabolit sekunder disebut fenolik? Karena dia mengandung gugus fenol, ya. Jadi yang berfungsi sebagai antioksidan itu adalah senyawa-senyawa golongan fenolik. Ya, Regina ya. Lihat bab satunya lagi Iya, ya. Ibu. Jadi Iya, Ibu. flavonoid itu masuk ke dalam senyawa golongan fenolik, bukan fenol. Oke, tolong diperbaiki. Kemudian, oke, di halaman 2, di paragraf 1 halaman 2 kan Regina langsung masuk ke ini ya, langsung masuk ke Lansium parasitikum ya. Yang paragraf 1 halaman 2 kan Lansium parasitikum ya Gina ya. Iya, Ibu. Setelah itu di paragraf 2-nya halaman 2 kenapa balik ke Lansium domesticum? Itu sesuatu yang berbeda ya. Iya, Bu. Usul Ibu, karena Regina sudah masuk ke Lansium parasitikum langsung, jadi nggak usah masuk ke spesies lain. Jadi untuk yang Lansium domesticumnya dihapuskan, Bu. Kalau mau dimasukkan, masukkan dulu jangan Lansium domesticum saja, lansium-lansium lain juga gitu. Karena itu berarti kan Regina memasukkan spesies lain yang masih satu genus ya. Cari mungkin ada beberapa lansium yang sudah dilaporkan, Lansium minahase, lansium apa, itu kan sudah dilaporkan juga tuh kandungan kimianya ya. Jadi sebelum setelah Lansium domesticum ini dia sudah dilihat flavonoid, fenolik, segala macamnya, Lansium minahase apa hasilnya. Baru nanti masuk ke spesiesnya Regina, Lansium parasitikum. Berceritalah sampai terakhir Lansium parasitikum ya. Biar mengkerucut ya Regina ya. Baik, Bu. Oke. Kemudian sebenarnya yang Utami 2013 juga menampilkan antioksidannya nggak bagus ya Regina ya. Iya, Ibu. Oke, tapi nggak apa-apa. Regina berhak mengambil dari mananya gitu. Cuman itu jadi pertanyaan bagi Ibu. Nanti kira-kira fraksi 17 ini dapat mengisolasi senyawa golongan apa ya Regina? Dari yang punya Regina, Ibu. Ya, fraksi 17 yang akan Regina kerjakan akan memberikan senyawa golongan apa? Kemungkinan itu ada fenolik, ada flavonoid, Bu. Karena di ekstraknya, dilakukan pengujian ekstrak, itu ekstraknya dia positif terhadap senyawa itu, Bu. Ekstrak? Bukannya kita fraksi sekarang? Sudah lebih iya, Bu. Tapi untuk yang fraksinya, kemungkinan Regina Rasa juga memiliki senyawa golongan flavonoid, terpenoid juga, Bu. Flavonoid dari mana taunya? Dari yang pengujian pendahuluan, Bu, itu terbentuknya noda kuning. Kemungkinan dari terbentuknya warna itu terdapat senyawa golongan tersebut, Ibu. Noda kuning dengan apa? Dragendorov? Dengan DPPH, Bu. Tapi untuk yang kandungan senyawa betul-betul dari fraksi 17-nya,
Regina belum ada melakukan penelitian, belum melakukan lebih lanjut screeningnya, Bu. Jadi yang dimaksudkan diketahui bahwa hasil penapisan ini yang ALCL3 ini apa? Nggak ngerti, Bu. Itu dari penelitian yang lainnya, Ibu. Bukan Ini pada senyawa fraksi. murni maksud kamu nih. Yang ekstraknya tidak, Ibu. Di Enggak. jurnalnya Regina, ya, Bu. Yang Ramadhani dan Khairati ini Ya, senyawa Bu. murni atau apa sih? Nggak ngerti, Bu. Yang di bab 1 halaman 2 paragraf 1. Untuk hasil penapisannya itu dari ekstrak kental etanol kulit buah langsatnya, Bu. Ada flavonoid, saponin, dan terpenoid. Iya, Analisa Ibu. kualitatif dengan metode KLT yang juga dilakukan terhadap senyawa flavonoid pada Iya, Ibu. ekstrak. Iya, Ibu. Oh, ini orang lain yang mengerjakan. Iya, Bu. Yang kamu kerjakan, oh belum ada. Yang kuning yang kamu kerjakan tuh apa maksudnya? Itu dari hasil sebelumnya, Bu. Penelitian yang ekstraknya Regina, yang Ramayani punyanya, Bu. Oh, bukan pendahuluan kamu, Regina. Bukan, karena belum bisa itu tuh, Bu. Oke. Nanti dijelaskan dengan, jadi warna kuning, apa tadi? DPPH. Ya, pada uji pendahuluan sebelumnya itu dia menggunakan metode semprot DPPH, Ibu. Nah, dilakukan terhadap fraksi 1 sampai fraksi 21-nya, Bu, seluruh fraksi. Jadi Regina makanya tadi Regina juga ada lampirkan itu dari penelitian sebelumnya, Ibu. Oh gitu. Fraksi Ya. 17 yang salah satu menunjukkan noda kuning setelah disemprot DPPH ya. Baik, iya, Bu. Oke. Oke, kemudian lanjut ke, saya tertarik dengan bab 3 kamu, Regina. Ya, Bu. Bab 3-nya di bab 3 di sini yang pertama kamu lakukan apa, Regina? Penentuan profil KLT fraksi. Iya, Bu, analisis profil KLT-nya, Bu. Apa tujuan analisis profil KLT? Jadi sebenarnya kalau kemarin bisa, Bu, analisis profil KLT ini mau Regina lampirkan di proposal Regina, Bu. Jadi nanti ada perbandingan dari penelitian sebelumnya sama analisis profil yang Regina lakukan, Bu. Ya, sekarang Ibu tanya, apa tujuannya Regina mengawali penelitiannya dengan analisis profil KLT fraksi 17? Untuk melihat bahwa senyawa Regina itu memang betul senyawa dari Rahmayani tahun 2019, Ibu. Itu kan bisa kamu pastikan, kamu mintanya sama Pak Hayul kan, berarti tidak benar. Apa tujuan analisis profil KLT sebelum kita melakukan isolasi? Untuk mengetahui untuk mengetahui noda senyawa yang akan dikerjakan, Bu. Nodanya? Iya, Ibu. Nggak duduk ya, Regina. Profil KLT sebelum isolasi, kamu menentukan apakah LUN yang digunakan menghasilkan pola pemisahan yang baik. Ya, Bu. Di mana LUN tersebut kamu gunakan untuk isolasinya. Baik, Bu. Oke, makanya Ibu heran kenapa di isolasi kamu sudah meletakkan LUN. LUN-nya sudah ada, berarti kalau sudah tahu LUN-nya nggak usah profil KLT dilakukan. Seharusnya di proposal belum diletakkan LUN-nya ya. Baik, Bu. Nggak ngerti maksudnya? Ngerti apa yang Ibu sampaikan? Ngerti, Bu. Profil KLT itu untuk menentukan LUN apa yang digunakan untuk isolasi nantinya, LUN terbaiknya ya. Iya, Bu. Jangan diletakkan dulu di isolasinya di proposal ya. Baik, Bu. Kamu bisa bercerita di bab 1 mungkin ya, itu kan dari penelitian sebelumnya atau di bab 2 gitu ya. Baik, Bu. Oke. Screening fitokimia fraksi 17 seperti apa yang akan dikerjakan Regina? Pertanyaan pertama, fraksi 17 berapa banyak yang kamu punya? Untuk beratnya belum ada Regina timbang, Bu, untuk berat aslinya. Oke, kualitatifnya banyak atau sedikit?
agak dia nggak banyak kali tuh Bu, tapi nggak terlalu yang sedikit sampai dasarnya gitu Bu. Ya, jadi screening fitokimia yang akan kamu lakukan seperti apa? Itu nanti menggunakan uji kalau memastikan kalau senyawa itu betul Bu, nanti dilakukan uji flavonoid, fenolik dan lain-lainnya Bu. Seperti apa kamu akan melakukannya? Dengan melihat perubahan warna dari Ya, seperti apa? Seperti kamu men-screening sampel segar atau ekstrak? ekstrak Ibu. Jangan ya. Usul Ibu jangan. Fraksi kamu tuh sedikit pastinya, ya. Iya Bu. Iya Bu. Kan kamu butuh nanti dapat senyawa murni. Senyawa murninya tentu harus banyak ya, bisa digunakan untuk analisa, bisa juga nanti digunakan untuk pengujian. Pengujian minimal antioksidan 5 mg nanti untuk isolasi, untuk karakterisasi tentunya 10 mg ke atas misalnya ya. Kalau mau NMR ya. Oke, enggak, maksud Ibu yang screening fitokimianya jangan menggunakan metode yang seperti gimana ya? Ngerti ya maksud Ibu Regina ya? Maksud di sini screening sedikit. atau nggak usah lah, nggak perlu lah, enggak. Isolasi aja lah. Buang-buang sampel nanti enggak. Atau kalau enggak analisanya kualitatif dengan KLT saja gitu. Kamu mau lihat apa? Mau lihat fenolik misalnya? Iya Bu. Semprotkan FeCl3, boleh enggak? Boleh Bu. Jadi dilakukan terhadap KLT-nya saja Bu. Saran saya sih biar tidak mengurangi sampel. Nanti kamu lihat ya metode yang digunakan orang. Rasanya enggak ada juga orang screening fitokimia fraksi. Oh iya Bu, baik Bu. Screening fitokimia ya sampel segar, ekstrak. Nanti kalau yang senyawa murni bukan screening fitokimia namanya ya, karakterisasi secara kimiawi, direaksikan dengan beberapa reagen gitu ya, untuk menentukan nanti golongan apa dia. Nanti didiskusikan mungkin ya dengan Pak Hayo. Tapi saran Ibu jangan digunakan screening fitokimia kualitatif biasa, membuang sampel. Kamu perlu banyak sampel untuk mendapatkan senyawa murni yang lebih banyak kuantitasnya ya. Iya Bu, baik Bu. Oke. Terima kasih Bu. Kuantitatifnya menggunakan KLT preparatif. Kenapa menggunakan KLT preparatif? Tentu ada ininya ya. Kapan misalnya orang mengisolasi menggunakan KLT preparatif? Biasanya kan orang menggunakan kolom biasa misalnya. Atau kolom terbalik. Kenapa KLT preparatif yang kamu pilih? Untuk KLT preparatif Regina pilih Bu, karena dari pola pemisahan noda dari KLT sebelumnya yang dilakukan oleh Ramayani itu sederhana Bu, dan juga untuk KLT preparatif pun pengerjaannya juga sederhana. Terus kalau misalnya Regina pakai kolom, menggunakan kolom, takutnya senyawa-senyawa di dalam senyawa-senyawa dari fraksi Regina banyak tertinggal di kolomnya Ibu. Jadi maka Regina menggunakan kekhawatiran yang tak beralasan ya. Regina di mana-mana juga akan tinggal gitu ya. Di preparatif juga akan tinggal gitu ya. Jadi Ibu pikir tadi berdasarkan analisa KLT-nya, misalnya menggunakan elemen tertentu, jaraknya terlalu dekat, misalnya jarak senyawa yang dituju dengan pengotornya misalnya terlalu dekat. Kalau dengan kolom misalnya seperti apa? Pak Hayul keluar. Seperti apapun kamu memisahkan, nanti pengotornya akan ikut turun misalnya gitu. Dengan KLT preparatif kan bisa kita kita kerok gitu ya. Kan kita kerok berdasarkan pola noda gitu. Jadi harus ada alasan yang tepat dibuat di bab 1 ya. Ibu belum lihat nih kenapa di bab kenapa KLT preparatif dipilih sebagai metode analisa, metode isolasinya ya. Berarti nanti di bab 1 Regina tambahkan alasan penggunaan preparatif KLT preparatif ya.
Sehingga kan dapat ilmunya juga nanti teman-teman yang membaca. Kapan? Kenapa nih Regina pakai KLT preparatif? Orang lain kok pakai kolom ya? Gitu. Jadi jangan disalahin kolomnya. Iya, Di Bu. KLT preparatifnya akan memberikan keuntungan apa untuk Regina gitu dalam isolasinya gitu ya. Baik, Bu. Oke, apalagi ya? Oke, kemudian analisa profilnya. Analisa profil KLT berarti kamu membuat dalam berbagai LWN ya Regina ya. Iya, Ibu. Buat profil KLT-nya beberapa LWN untuk fraksi 17. Sehingga kamu mencari nih, kalau dengan heksan 100% seperti apa, kalau dengan misalnya etil 100% seperti apa, etil metanol seperti apa gitu ya, analisa profilnya ya. Sehingga Baik, kamu Bu. bisa nanti membandingkan mana LWN terbaik untuk yang akan kamu gunakan untuk isolasi, terutama menggunakan KLT preparatifnya. Baik. Oke, screening fitokimia tolong diperbaiki. Mudah-mudahan usulan saya diterima. Kemudian pemurnian, oke. Pemurniannya seperti apa kalau dengan KLT preparatif nih? Kok rekristalisasi? Di sini Regina lampirkan Ibu karena kan pengerjaannya belum dilakukan. Sedangkan untuk KLT preparatifnya kita belum tahu nanti senyawanya itu sudah murni atau belum. Jadi kalau misalnya senyawa yang Regina dapat setelah dilakukan KLT preparatif belum murni juga, maka dilakukan proses itu. Setelah dikikis tadi atau dikerok tadi, apa yang kamu lakukan Regina? Pemisahan dengan silika dulu Bu, dilarutkan dengan metanol. Nggak ada ya di sini ya? Enggak, iya Bu. Itu yang Ibu maksudkan. Berarti kerja KLT preparatif kamu belum selesai di sana. Setelah dikerok, dimaserasi dulu ya, diekstraksi. Senyawanya dipisahkan dari silikanya, kemudian disaring, kemudian diuapkan pelarutnya, kan gitu ya? Iya Bu. Oke, untuk penotolan saya lihat kamu larutkan dalam etil metanol 2:8. Regina, Iya, Bu. Ibu khawatirnya orang ketawa lihatnya. Regina, janganlah gitu ya. Kalau kita melarutkan sesuatu, Ibu nggak pernah ketemu orang mencampurkan eluen untuk melarutkan sesuatu, ya. Pastikan saja apakah nanti etil 100% yang digunakan atau metanol sekalipun gitu. Metanol atau etanol gitu ya. Baik, Bu. Tidak ada rasanya orang melarutkan sampel dengan campuran eluen ya. Iya, Bu. Dengan pelarutnya saja. Tentu ada pelarut terbaik yang nanti memisahkan. Kalaupun nanti agak sukar larut, dibanyakkan aja pelarutnya. Kan gitu ya. Kelarutan itu kan sukar larut, agak sukar larut. Itu apa? Berdasarkan jumlah pelarut yang digunakan. Kan gitu ya. Iya, Bu. Oke. Kemudian oke, berarti yang fraksi 17 nanti akan diuji juga antioksidan dengan DPPH-nya? Iya, Bu. Jangan pula dilarutkan dengan eluen campur nanti ya. Iya, Bu. Membuat eluen lah kamu dulu gitu, padahal untuk melarutkan saja. Pastikan saja nanti eluen terbaiknya. Eluennya, pelarut terbaiknya. Baik, Bu. Oke, apalagi ya. Oke, mungkin itu saja dulu Pak Ayu. Terima kasih Pak Ayu. Oke, terima kasih Bu Ayu. Ya, Terima Regina kasih, ya. Bu Ayu. Ya, gini. Oke, mau minum silakan minum dulu. Jauh, Pak. Air hitam. Tidak, Pak. Air putih kampung Bang Agam lah itu. Air putih. Oh. Ingat udah, ingat abang pokoknya. Oke, kita lanjutkan ya Regina ya. Oke, Iya, Bu Bu. Puri ya. Bu Puri keluar langsung nggak? Bu Puri keluar, berarti Pak Armon aja yang nanya. Bu Puri. Mana Bu Puri? Kita tunggu dulu bentar ya Regina ya.
Baik, Pak. Jadi Regina marah karena tukang tadi itu? Enggak. Enggak, Pak. Berhenti sendiri. Marah pula. Berhenti sendiri. Iya. Oke, Bu Puri, silakan. Oke, terima kasih Pak Hayul. Tunggu sebentar Pak Hayul. Oke, Regina dengar suara Ibu? Dengar, Ibu. Oke ya, pertama tadi udah banyak perbaikan ya Regina ya untuk proposalnya dari saya, mungkin tambahan sedikit ya Regina ya. Yang pertama mungkin ini sama seperti yang kemarin ya, pernah juga ini juga ya judulnya ya. Anak Pak Hayul juga ya Pak Hayul? Iya, Bu. Iya benar. Oke. Purifikasi, karakterisasi, serta uji aktivitas antioksidan ya. Senyawa dari fraksi 17. Saya nggak tahu, mesti memang pakai kata serta atau mungkin perbaikan dari saya, kata serta ini diganti dengan dan kali ya. Ya, serta atau dan uji aktivitas ya. Mungkin lebih bagus kata hubungnya adalah kata dan ya. Kemudian perbaikan untuk penulisan Regina, untuk daftar isi ya, itu spasinya 1,5. Jadi tolong diperbaiki nantinya ya Regina ya, beserta huruf atau bukan huruf angka yang pada halaman ini itu buatnya juga Times New Roman ya, bukan nih Calibri nih yang dibuat ini ya. Jadi belum sama, jadi banyak penulisan yang harus diperbaiki di proposalnya. Kemudian dari saya lagi untuk pendahuluan Regina. Ya, di sini ada disampaikan di halaman 2 ya. Halaman 2 tuh di paragraf pertama ya. Analisa kualitatif dengan metode KLT juga dilakukan terhadap senyawa flavonoid pada ekstrak kulit batang langsat dengan nilai RF-nya 0,8. Yang mau dengan lampu UV 254 dan 366 dengan menggunakan AlCl3. Ini maksudnya apa ya? Berarti apakah dengan setelah disemprot dengan AlCl3 juga dilakukan pendeteksian dengan lampu UV? Dari jurnal yang Regina dapat ya Bu, dia disemprot baru nanti ditunjukkan nilai RF-nya di bawah sinar UV-nya Bu. Apa beda? Apa gunanya AlCl3 kalau gitu penampak noda kalau juga masih dideteksi dengan lampu UV? Tebal deh Regina nih. Makanya lampu UV itu pada rusak semua karena sesudah disemprot ditengok lagi di lampu UV. Lampu UV itu jadi putus-putus ya karena ini masalahnya. Apa gunanya penampak noda? Memang harus pakai lampu UV juga. Untuk jurnalnya mungkin Regina baca ulang Bu. Takutnya Regina yang salah menafsirkan. Perbaiki nih ya. Ya Bu. Kalau begini apa gunanya AlCl3 ya? Ya Bu. Kemudian diketahui bahwa hasil di awal kalimat paragraf itu tidak menggunakan kalimat nggak menggunakan kata hubung ya. Coba Baik, masih banyak di sini paragraf yang awal kalimatnya menggunakan kata hubung. Jadi gunakan subjeknya yang jelas. Baik. Oke, berikutnya masih di halaman 2 ya Regina ya. Penelitian terkait oleh Nur ya. Iya Bu. Ya ini pada ekstrak etanol daging buah ya. Daging buah atau kulit buah sih? Yang dia menggunakan beberapa Bu, ada daging buah, ada juga kulit buah Bu. Apa bedanya daging buah sama kulit buah? Daging buahnya itu dari buahnya yang berdaging yang biasa dimakan Bu. Kalau kulit buahnya kulit yang membungkus si buahnya Ibu.
Oke. Itu yang dilakukan oleh Nur. Yang Regina lakukan yang mana nanti? Kulit Bu. Regina dapat dari kulit buahnya Bu, ekstrak dari kulit buah fraksi. Kulit yang terluar ya. Ya, Oke, di sini ada dapat kadar total fenoliknya ya. Kemudian ada juga nilai IC50 ya. ya Bu. Kalau udah nilai IC50 berhubungan dengan aktivitas berarti kan? Ini nilai Iya, IC50 apa ini? Nilai IC50-nya Regina ambil dari yang tertinggi, dia ada 4 fraksi Bu. Jadi Iya, Regina ini ambil langsung IC50-nya untuk aktivitas apa? IC50 itu antioksidan. banyak, ada aktivitas antioksidan, ada alfa glukoksidase, ada enzim tirosinase, banyak ya. Nah, ini IC50 untuk apa? Untuk pengujian aktivitas antioksidan ya Bu. Oke, nanti ditulis ya nilai aktivitas antioksidan. Terus ada angkanya, kalau aktivitas tentunya ada kategori ya. Mana kategorinya? Baik Bu. Jadi nanti dari angka kita Regina tambah dia masuk kategori apa? Ya, lengkap lah kalau menulis ini ya. Baik. Oke, jadi dibuat lengkap untuk rujukannya kan? Karena di sini ada yang lengkap, ada yang tidak lengkap. Kemudian perbaikan lagi untuk penulisan daftar pustaka atau catatan kaki. Ini ada 2 orang yang seperti Ramadhani dan Kairati ya. Itu Ya, ada Bu. yang menuliskan pakai simbol dan, ada yang memang ditulis dengan dan saja. Jadi nggak konsisten. Setahu saya pakai dan, tidak pakai simbol ya. Simbol dan ini. Ya, itu tolong diganti ya. Jadi campur-campur di dalam sini. Lanjut untuk berikutnya, ini juga sama. Penelitian oleh Utamin ya. Oke, ini juga ada IC50 ya. Di atas tuh IC50 nggak ada keterangan, di bawah IC50-nya ada keterangannya. Jadi nggak di keterangannya di bawah ternyata, bukan di atas ya. Inhibition concentration. Tapi kalau di sini IC50-nya nggak ada keterangannya. Jadi dibalik nanti ya. Awal dulu dikasih tahu, nanti baru terakhir nggak pakai keterangan, tidak masalah. Ini juga tidak punya kategori untuk aktivitas antioksidannya. Jadi apa nih aktivitasnya? Kira-kira aktivitas antioksidan itu kategorinya apa saja, Regina? Ada sangat kuat itu dia kurang dari 50 Bu. Terus dia ada juga kuat itu dia 50 sampai 100. Terus dia sedang itu 100 sampai 101 sampai 250. Kemudian ada lemah itu 250 sampai 500 dan tidak aktif itu dia besar dari 500 Ibu. Besar dari 500. Iya. Oke, itu dari mana tuh dapat kategorinya? Ini harusnya nggak lihat lagi ya. Iya Bu. Oke, ini penulisan ekstraknya juga masih banyak yang salah ya, ekstrak ya, pakai S atau X ya. Iya. Oke, kemudian penelitian lagi di Utami lagi ya. Di 2013 melaporkan daun derendan fraksi N-heksan. Maksudnya apa nih? Fraksi N-heksan dari derendan atau bagaimana nih ceritanya? Iya Bu, fraksi N-heksan dari daun derendannya Bu. Iya, tulisan kamu apa? Daun derendan fraksi N-heksan. Itu maksudnya apa ya? Masih kalimatnya masih kebolak-balik ya. Positif mengandung terpenoid. Kalau udah kata istilah mengandung berarti udah positif. Kenapa ada terpenoid ya? Ya udah langsung saja bilang mengandung terpenoid ya. Nggak perlu lagi ditulis semua, ditulis positif mengandung sampai ke bawah ya. Ya. Kalau udah kalimatnya mengandung terpenoid, jadi nggak perlu kata positif lagi.
kandungan itu ya. Iya, Bu. Oke, kemudian pada fraksi 17 N-butanol ya. Iya, Bu. Kalau yang Regina dapat yang mana? Apanya, Bu? Ini kulit batang ya. Ini Iya, Bu. penelitian dari Utami. Sekarang tujuan penelitian Regina apa? Tujuan dari penelitian Regina itu dia untuk mendapatkan melakukan purifikasi dari kegiatan dari penelitian ini, Bu. Dari penelitian apa maksudnya nih? Melakukan purifikasi. Regina tujuannya itu untuk melakukan purifikasi, karakterisasi sama uji aktivitas dari fraksi yang Regina dapat, Bu. Fraksi berapa? Fraksi 17, Bu. Kulit. Fraksi 17 Kulit pada kulit buah dengan, Bu. dari ekstrak metanol total tadi ya. Iya, Bu. Pertanyaan saya, ekstrak metanol total kulit buah derendan dengan ekstrak metanol kulit buah derendan sama atau beda? Beda, Bu. Apa bedanya? Dan kalau yang ekstrak Regina, yang ekstrak total metanol, dia langsung menggunakan metanol, Bu. Langsung Kalau ekstrak masak. metanol Biasanya menggunakan sistem SGP. apa tuh? Sistem gradient polarity, Bu. Jadi Apa bedanya? kalau yang punya Regina, sampelnya itu langsung direndam dengan menggunakan metanol, Bu. Tapi kalau misalnya yang ekstrak metanol aja, itu dia menggunakan sistem dari yang non polar ke polarnya, Bu. Kalau dari segi kandungan kimianya, Berdasarkan kandungan kimia, ya, senyawa yang tertarik. Jadi kalau misalnya ekstrak total, berarti Regina menggunakan polar universal, jadi langsung tertarik semua dari senyawanya, Bu. jadi semua senyawanya, berarti lebih kompleks senyawanya. Ya, Bu. Oke, nah di latar belakang nggak ada dituliskan ekstrak metanol total ya? Nggak ada, Bu. Nggak ada kan, tapi di judulnya ada. Kenapa? Coba lihat di halaman 3, profil KLT fraksi 17 ekstrak metanol kulit buah derendan. Berarti kan beda antara ekstrak metanol dengan ekstrak metanol total kan? Ya, Bu. Salah Regina di satunya, Bu. Nah, yang mana yang benar? Pakai ekstrak metanol atau ekstrak metanol total? Ekstrak yang ada total, Bu. Oh, menunjukkan adanya dua noda dengan pemisahan yang sederhana. Ini siapa yang melakukannya? Untuk yang melakukan KLT itu Rahmayaninya, Bu. Oh, berarti punya dia ini kan? Punya Iya, si Bu. Rahmayani kan? Iya, Bu. Punya si Rahmayani. Secara visual pada fraksi 17 diketahui terdapat adanya butir kristal. Kristal atau butir kristal? Kristal, Bu. Kristal ya. Kenapa harus ada kata butir? Ramayani pakai fraksi nomor berapa? Nomor 2. Regina dengar suara saya? Bu, maaf tadi jaringannya sempat hilang, Bu. Nge-freeze tadi, Bu. Freeze. Sekarang sudah dengar, Bu. Ramayani, apa bedanya penelitian Regina dengan penelitian Rahmayani? Untuk Rahmayani ini, Bu, dia isolasi dari tumbuhan langsung, Bu, tapi dilakukan penelitian lebih lanjutnya pada fraksi 2, sedangkan Regina ini langsung menggunakan fraksi 17-nya, Bu, dari punya Ramayani, Bu. Langsung 17. Ya, Bu. Berarti sampel kamu adalah fraksi 17 dari punya Rahmayani. Ya, Bu. Regina. Ya, Bu. Regina, suara saya Regina. Bu, suara Ibu putus-putus, Bu. Suara saya putus-putus.
Kalau saya terdengar Pak Yul, Agak kurang, Bu. kurang ya. Jelek kayak jaring. Iya. Ini kami bagus-bagus saja, Bu. Kedua-duanya jelas, Regina dan Bagus Pak M. ya. Regina Pak lagi M. tegang nih kayaknya nih. Ya. Atau memang Iya. jaringan? Regina di mana nih, Regina? Pakai wifi ID Pak, Di mana? pakai wifi di kos Ya. Di mana kosnya? di Marwah. Jelek jaringan sana berarti itu ya. Kalau Oke, misalnya pakai masih jaringan dengar suara saya, Regi? Sudah dengar suara Ibu? sudah Bu. Kok giliran saya ngomong suaranya putus-putus, giliran Pak Yul ngomong suaranya bagus ya Regina ya? Sudah Bu, sudah dengar. Dengar suara saya? Tergantung pertanyaan. Sudah Bu. Halo Regina. Sudah Bu, sudah dengar Bu. Sinyal tergantung pertanyaan, Dengar ya? Bu. Sudah Bu. Sama kayak kemarin ya Pak M. Enggak Pak. Oke, kita masuk ke bab 3 ya Regina. Baik Bu. Oke, saya nggak tahu ada di dalam rancangan penelitian itu adalah analisis kemurnian. Itu maksudnya apa tuh Regina? Jadi nanti senyawa yang Ina dapat itu Bu dilakukan analisa kemurniannya Bu, untuk menunjukkan bahwa senyawa itu sudah murni. Bagaimana caranya? Untuk kemurniannya Regina pakai metode KLT sama titik leleh dan juga HPLC Bu. Pakai APLC. Analisis kemurnian kamu nggak ada pakai KLT sini dong. Cuman pakai HPLC, mana yang titik lelehnya, mana yang KLT-nya. Diidentifikasi senyawa isolat juga Regina tambahkan titik lelehnya Bu. Identifikasi isolat. Emang titik leleh itu identifikasi? Untuk melihat senyawanya Bu. Dengan titik leleh dapat tahu senyawanya? Nanti dilihat perbedaan dari mulai meleleh sampai dia meleleh sempurnanya Bu. Kalau tajam berarti dianggap sudah murni Bu. Kalau tajam dianggap sudah murni maksudnya? Jika mulai meleleh dan sampai meleleh itu dia kurang dari 2 derajat sudah dianggap murni Bu. Sudah dianggap murni. Iya Bu. Kemudian kenapa ada analisis kemurnian lagi? Berarti titik leleh bukan bagian dari analisis kemurnian? Masuk Bu. Masuk. Kenapa dipisahkan? Judulnya purifikasi. Iya Bu. Mana teknik purifikasinya? Untuk purifikasinya Regina pakai yang sistem yang KLTP tadi Bu. Sistem apa? Yang KLT preparatif, menggunakan metode KLT preparatif. Metode KLT preparatif. Iya Bu. Itu di mana saya lihat tuh? Pengujian hasil KLT preparatif. Pengujian hasil KLT preparatif. Di tiga Bu. Kita 3.3. Isolasi senyawa dengan metode KLT preparatif. Iya Bu. Pemurnian dan rekristalisasi. Kemudian ada pengujian. Apa ini pengujian ini maksudnya? Untuk yang pengujian hasil KLT preparatif ini Bu, Regina lakukan untuk melihat dari setelah disaring itu apakah senyawanya sudah ada noda tunggal atau belum nodanya Bu. Sudah tunggal. Berarti apa nih? Identifikasi sebetulnya kan? Iya. Jadi ini masih rancu letak-letaknya di sini ya, Regina ya. Yang mana bagian karakterisasinya, yang mana bagian purifikasinya. Karena judulnya purifikasi dan karakterisasi. Jadi
Pastikan mana yang bagian dari purifikasi dan bagian dari karakterisasi. Ini masih belum jelas di prosedur ya. Terus pakai APLC tapi di alatnya nggak ada APLC-nya. Nggak ada masuk tinjauan APLC pustaka. di tinjauan pustaka, di alat yang digunakan. Oh iya Bu, maaf Bu. Terus di alat yang digunakan nggak ada juga APLC kan? Iya Bu. Nanti Regina tambahkan. Oke, APLC, apa yang dilihat dari APLC ini? Untuk yang dilihat dari HPLC itu puncaknya Bu, Puncak apa? di kromatogramnya Bu. Hah? Untuk melihat jika dia sudah puncak dari kromatogram ya Bu. Puncak dari kromatogram. Iya, puncaknya Ya, seperti nanti, apa yang menyatakan dia murni atau tidak murni? dari puncaknya itu satu puncak dan tajam Bu. Satu puncak dan tajam. Ya Bu. Nah, ini analisis kemurnian pun masih belum jelas prosedurnya. Dapat dari mana prosedurnya nih? Apa fase gerak yang digunakan? Dari KCK, dari HPLC-nya Bu. Iya, sistem HPLC yang digunakan jenis fase terbalik. Apa itu fase terbalik? Fase terbalik itu dia dari fase diamnya itu non polar, fase geraknya itu bersifat polar. Fase geraknya non polar, fase diamnya non polar. Iya Bu, fase geraknya. Terus polar. metode yang digunakan gradien elusi, apa itu maksudnya? Gradien elusi itu dia nanti fase geraknya berubah ketika komposisi terhadap waktu Bu, komposisi dari fase geraknya terhadap waktu nanti berubah. Apa komposisi fase geraknya? Fase gerak yang Regina gunakan itu kan polar Bu. Jadi nanti cairan dari Iya, apa eluen, nama fase geraknya? eluen. Eluen itu pelarut. Nama fase geraknya apa? Kalau di KLT pakai fase gerak apa? Metanol, Atau ada namanya? Kalau pada Oh, PLC iya. fase geraknya apa? Metanol Bu. Metanol aja. Tapi gradien elusi kamu bilang. Metanol. Ini masih belum lengkap di sini di APLC prosedurnya. Kemudian pendeteksi pakai detektor UV, panjang gelombang berapa? 517 Bu, 517. Oh, 517. UV tapi Visible. Nyawanya Regina, bukan untuk antioksidannya. Oh, 254 Bu. 254. Iya Bu. Kamu cari rujukan untuk si APLC ini ya. Ini masih rujukannya masih umum ya. Masih Baik Bu. belum dapat rujukannya kan? Iya Bu. Maka cari nanti rujukannya ya. Baik Oke, Bu. saran dari saya. Kemudian sampai FTIR ya. Mungkin saran KM sampai NMR ya. Nanti didiskusikan. Sayang kalau udah murni tapi nggak dilanjutkan ya. Harus sampai ke NMR-nya ya. Didiskusikan Kira-kira dulu. fraksi 17. Mau berapa banyak sih yang dikerok ini? Untuk yang mana Bu? Karena kan untuk pengujian senyawa isolat itu kan ada pengujian fitokimia ya. Ya, Bu. Ada APLC, ada UV, ada IR, ada antioksidan. Nah, seberapa banyak senyawa yang biasanya didapat kira-kira? Kamu butuh berapa banyak? Untuk APLC-nya kan Bu? Ya. Jumlahnya mungkin sekitar 50 mikro Bu. Berapa? 50 mikro Bu, yang diinjeksikan. 50 mikro, saya tanya berapa?
kira-kira senyawa isolat yang akan kita dapatkan untuk melakukan pengujian tersebut. Eh, kalau 20 Bu, 20 mikroliter. 20 mikroliter. Terlalu hitam tuh. Saya tanya berat lah Regina, udah mulai nggak connect nampaknya nih Pak Yul. Iya. Minum air hitam dulu kayak ini. Enggak, Wak. Mulai nggak connect lagi ya. Analisa data kamu berupa apa nih? Analisa data Regina, persen inhibisi dan nilai IC50, Bu. Persen inhibisi dan nilai IC50. Nilai IC50. Iya, Bu. Kalau untuk UVR dan HPLC apa datanya? Dan untuk UV phase dan IR-nya nanti spektrum, Bu. Nilai absorbansi. Ya, kayaknya HPLC itu sekedar ditambah-tambahkan aja ya. Karena nggak ada dia masuk ke dalam analisa data. Yang ada UV dan IR saja. Berarti nanti kalau Regina pakai yang HPLC, masuk ke skema analisa data di poin berikutnya. Ya masuk lah, namanya kamu pakai kan. Apa hasil instrumen hasil pengujian, maka datanya akan masuk ke analisa data. Baik, Bu. Oke, bagaimana cara menguji persen inhibisi? Untuk persen inhibisi itu dengan rumus absorbansi kontrol dikurang absorbansi sampel per absorbansi kontrol dikali 100%. Apa itu absorbansi kontrol? Serapan yang cahaya yang diserap dari senyawanya, Bu. Hah? Absorbansi dari DPPH, Bu, yang kontrol. Absorbansi dari DPPH. Kalau Iya, sampel? Bu. Sampel itu absorbansi DPPH ditambah dengan larutan ujinya, Bu. Dengan larutan uji. Kalau absorbansi metanol nggak diuji, belangko? Tidak, Bu, karena yang kita dari persen inhibisi ini, dia nanti di dalam metanol itu di dalam dari sampelnya itu, Bu. Iya, kamu nggak ada ngukur pakai absorban metanol? Nggak ngukur absorban belangko? Ukur, Bu. Ukur. Ukur atau tidak? Ukur, Bu. Nah, terus kemana absorban belangkonya? Sudah terhitung masuk dalam absorbansi larutan uji, Bu. Larutan uji sih. Dalam dari DPPH-nya, Bu. Regina, yang jawabnya yang benar. Udah terkoreksi. Nanti dari absorbansi sampelnya itu, absorbansi dari rata-ratanya dikurang dari absorbansi metanolnya, Bu. Apanya? Dari absorbansi sampel, nanti absorbansi rata-rata dari absorbansi sampel yang lain dikurang dari absorbansi metanolnya, Bu. Iya, itu namanya dikoreksi. Kamu kan pakai micropet reader kan? Iya, Bu. Oh, bukan pakai alat spektrofotometri. Spektrofotometer. Microplet dia masuk ke dalam sistem spektrum dengan sistem spektral juga. Masih belum paham Tapi ya, Regina ya. Alat yang Regina gunakan itu yang microplet. Makasih ya. Oke, ini ada tulisan ya, inhibisinya jadi inhibisa ya. Iya, tipe. Oh, masih banyak yang tipu di sini ya. Iya. Jadi Regina nanti jelaskan ya mana data purifikasi, mana data karakterisasi ya Regina ya. Baik, Bu. Oke, itu dari saya Pak Ayul. Terima kasih Pak Ayul. Terima kasih Bu Puri. Terima kasih Bu Puri. Regina ya, Terima kasih, Bu masih Puri. banyak kekurangannya ya dan yang lain-lain. Iya, Pak. Diperbaiki ya. Sekarang kita Iya, akan Pak. melaksanakan penilaian. Mungkin yang lain silakan keluar main dulu audiensnya.